Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami kuduskan dan permuliakan nama-Mu di tengah-tengah persoalan kami pagi hari ini. Dan biarkan kerajaan datang, kehendak-Mu jadi sepenuhnya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya dalam kehidupan kita saudara, ada yang namanya pikiran atau perasaan sempurna. Saya percaya setiap kita pasti ingin menerima yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan ingin menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Nah, tentu saudara, secara manusia kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, dan kita punya kekurangan, saudara. Ya, dan saya percaya ada saat-saat tertentu kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya seringkali mungkin tidak terjadi seperti yang kita mau, seperti yang kita harapkan, saudara. Nah, saya mau sampaikan, saudara, nah keadaan seperti itu saudara harus menyadari bahwa kita harus membuka hati kita, kita harus menyingkirkan setiap dorongan atau pikiran-pikiran perfeksionisme, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya pribadi, saya punya tipikal ya pragmatis dan melankolis, saudara. Nah, melankolis kita tahu bahwa salah satu kelemahannya adalah perfeksionis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan, saudara. Nah, kelemahannya adalah tidak bisa melihat sedikit kekurangan, dan itu membuat akan bereaksi, akan berespon seperti itu, saudara. Nah, saya percaya kalau hari ini saudara melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di yang kami alami hari ini, mungkin suara gitarnya kurang bisa masuk, ya suara musiknya kurang bisa masuk, seperti itu. Dan tadi sewaktu menyembah, pikiran saya itu berperang antara mau berdiri memberesin semua alat musik yang ada untuk bisa masuk seperti saudara, atau saya berdiam diri tetap konsen dengan Tuhan seperti saudara. Nah, saudara, pada akhirnya ketika pikiran saya mengarah ke sana, Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya sendiri harus bisa menerima kekurangan, saya sendiri harus bisa menerima keterbatasan itu, ya, dan supaya saya bisa menyadari bahwa tidak semua hal yang saya lihat, yang saya harapkan, saya inginkan itu ya bisa sempurna terjadi seperti itu, saudara. Dan juga kadang sebagai manusia kita juga harus bisa menerima kelemahan-kelemahan kita, tapi bukan berarti kita memakluminya lalu berhenti dan tidak memperbaikinya, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, kadang kita berpikir kalau kita bertindak kita bisa memperbaikinya, mungkin itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kadang juga kalau kita terlalu perfeksionis, saudara, itu juga kadang bisa menciptakan masalah yang baru, saudara. Karena itu yang penting masih pada tracknya, alurnya, jalurnya, tidak sampai menghilangkan hakikat atau esensi, ya, dari hal yang kita sedang kerjakan itu, saudara. Kayak hari ini saya percaya tidak akan pernah menghilangkan esensi kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada saatnya mungkin nanti tanpa musik, hanya akapela seperti itu, saya percaya itu juga tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ya, nah itu hal yang pertama, saudara. Tapi hal yang kedua, saya mau saudara buka bersama-sama dengan saya. Kita buka Roma pasal ke-16, saudara. Kitab Roma pasal 16. Nah, kalau saudara baca Roma pasal 16 ini, saudara, ini tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Paulus untuk dituliskan. Nah, tulisannya ini semuanya berisi tentang salam, 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 dan salam, saudara. Ya, dikatakan begini,
Aku minta perhatian yang pertama terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kerengkea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja aku yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Apenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang juga bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Ansikritus, Fregon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan juga Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saudara, satu perikop ini ditulis untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang sudah berjerih payah, orang-orang yang sudah melayani, ya, bahkan kepada jemaat, kepada orang-orang kudus, saudara. Nah, ternyata ya, kalau kita perhatikan baik-baik, untuk apa salam ini ditulis? Ya, bukankah hanya sebuah ucapan aja seperti itu, saudara? Tapi saudara tahu enggak? Saya percaya setiap tulisan yang dituliskan di Alkitab itu merupakan inspirasi atau ilham, ya, yang Allah ingin sampaikan buat kita sebagai orang-orang yang membacanya hari ini, saudara. Ternyata salam itu adalah memiliki sebuah kekuatan yang begitu luar biasa, saudara. Nah, kadang-kala kita mengabaikan itu. Kita mungkin menganggap itu biasa kalau ketemu orang, apalagi di gereja, shalom, ya, seperti itu, saudara, saling menyapa seperti itu. Kayaknya itu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak ada makna yang terlalu penting, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa saya percaya kalau sampai Alkitab menuliskan satu perikop, ya, hanya berisi tentang salam, dan salam, saudara, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang mesti saudara dan saya perhatikan. Ingat, saya pernah sampaikan, ya, di khotbah juga, kalau firman Tuhan itu ditulis satu kali aja, ya, itu sudah betapa pentingnya, apalagi ditulis berulang-ulang seperti itu, saudara. Ya, nah, saya percaya kalau kita memahami akan hal ini, maka itu akan sangat berdampak buat kehidupan kita, saudara. Nah, salam itu artinya apa sih, saudara? Kebanyakan kan mungkin orang berkata, ya, untuk menyapa orang, ya. Sebenarnya salam itu adalah memberi perhatian, memberi penghormatan. Ya, biasanya kalau kita tulis surat, saudara, ya, salam damai sejahtera misalnya, kayak gitu kan, atau shalom, ya. Nah, itu artinya sesuatu perhatian atau sesuatu penghormatan yang di dalamnya itu berisi ada sebuah ikatan, ya, untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih dekat, yang lebih kuat, yang lebih intens, saudara, seperti itu, saudara. Nah, di dalam sebuah hubungan, saudara, saya percaya tentu ada interaksi dan tentu ada
ada hasil, ya dampak yang diberikan saudara. Ketika orang itu memberi salam dan orang yang diberikan salam itu menerimanya. Yesus pernah berkata begini, kalau kamu masuk ke sebuah kota atau sebuah rumah, lalu kamu memberikan salam kepada mereka, ya, dan kalau mereka menerima salam itu, ya, menyambut kamu seperti itu, maka salam itu ya akan turun bagi mereka. Jadi salam itu sebuah berkat, saudara. Sebuah berkat. Ya. Jadi kalau orang itu tidak menerimanya, maka berkat itu, salam itu akan kembali kepada diri kamu, saudara. Jadi saya berharap saudara yang sedang menyaksikan hari ini, ya, atau setiap kali kalau kita ada Mesbah Fajar, saya berharap saudara tidak hanya sekedar ikut nonton, begitu kan, menyaksikan, tapi saya berharap saudara juga bisa saling menyapa di komen Facebook, shalom saudara seiman, ya, bisa saling menyapa satu dengan lainnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Iya saudara, ya. Nah saudara, saya berharap kita menjadi orang yang bisa berespon, memberikan perhatian kepada sesama kita, nggak cuek saudara. Walaupun di dunia maya, tapi saya berharap kita bisa saling mengenal lebih lagi saudara, saling membangun hubungan lebih lagi saudara, untuk kita bisa bersama-sama dengan memuliakan nama Tuhan saudara. Nah, saudara tahu kekuatan salam itu begitu luar biasa. Saya pernah baca sebuah kisah, entah ini kisah nyata atau fiksi, tapi ini memberikan sebuah nilai yang begitu luar biasa saudara. Nah satu kali saudara, di sebuah pabrik besar, ada banyak buruh-buruh atau pekerja-pekerja harian yang bekerja saudara. Ya, nah kita tahu kalau di pabrik atau di perusahaan itu biasanya ada penjaganya, ya. Nah penjaganya biasa disebut sebagai satpamnya. Ya, satpam itu biasa berdiri di paling pintu gerbang paling depan. Ya, ada posnya seperti itu saudara. Nah, ketika para buruh atau para pekerja itu datang, saudara, mereka datang, ya, lewati pintu gerbang, ya, dan seringkali cuek terhadap satpam itu, ya, tidak pedulikan. Lalu pulang juga seperti itu. Tapi ada satu pekerja yang seringkali kalau datang menyapa satpam itu. Selamat pagi Pak Satpam, apa kabarnya hari ini? Ya kan? Lalu Pak Satpam itu akan menyahut dia, ya baik, seperti itu saudara. Lalu kemudian kerja. Nah setelah jam pulang saudara, maka semua pulang. Tapi orang ini begitu pulang, dia menyahut lagi Pak Satpamnya. Pak Satpam, saya pulang dulu ya, sampai ketemu besok hari, seperti itu saudara. Jadi setiap hari orang ini menyapa satpam ini saudara, seperti itu. Nah apa itu saudara, satu kali saudara, ya, pekerja ini ditugaskan masuk ke sebuah ruangan, ya, ruangan pendingin. Ternyata ada sesuatu kerusakan di sana, disuruh perbaiki seperti itu saudara. Ketika dia masuk tanpa sadar pintunya otomatis terkunci, ya. Dan kita tahu kalau ruangan yang dingin itu biasanya kedap suara. Nah hari itu pekerja-pekerja itu pulang lebih awal. Nah tanpa sadar dia terkunci, dia kendor-kendor dan tidak ada yang mendengar, seperti saudara. Ya, lalu kemudian karena tidak ada yang mendengar dan tidak bisa membuka pintu, dia panik. Tapi saudara, dia tahu itu gerbong itu dingin sekali seperti itu saudara. Dan singkat cerita, ya beberapa waktu kemudian pekerja-pekerja sudah pulang semuanya. Nah tiba-tiba, saudara tahu, orang ini yang sudah terperangkap di ruangan dingin itu sudah mulai kedinginan. Lalu kemudian lama-lama dia menjadi kaku saudara. Lalu kemudian dia pingsan. Karena mungkin sudah susah napas, kedinginan seperti itu, ya. Nah, cerita itu kemudian tiba-tiba orang ini terbangun di rumah sakit. Terbangun di rumah sakit, dia baru sadar dia ada di rumah sakit seperti itu, ya. Nah kemudian dia diobati, lalu kemudian dia sudah sembuh, ya. Nah dia kembali bekerja, saudara. Dia tanya kepada teman-temannya,
kok saya bisa ada di rumah sakit waktu itu? Nah, ternyata saudara, ternyata yang menolong dia adalah satpam yang sering dia sapa, yang sering dia teriakin selamat pagi, ya seperti itu saudara. Lalu dia datang kepada satpam itu, dia tanya, kok kamu bisa tahu bahwa saya ada di ruangan pendingin itu? Ya, lalu satpam itu berkata begini, hari itu kamu pagi-pagi datang biasa sama seperti yang lainnya, kamu menyahut saya, selamat pagi Pak Satpam, seperti itu kan. Saya berkata, ya baik, selamat pagi juga, seperti itu. Lalu kamu bekerja. Nah, tiba pulangnya, hari itu pulang lebih awal. Saya melihat semua pulang, tapi saya belum mendengar suaramu menyahut saya. Karena setiap hari saya pasti mendengarkan kamu, kalau pulang kamu pasti menyapa saya. Pak Satpam, saya pulang duluan ya, seperti itu saudara. Dan hari itu saya belum mendengar kamu, suara kamu. Saya penasaran kamu di mana. Saya cari ke seluruh sudut pabrik ini, tapi tidak menemukan. Ya, lalu saya coba membuka semua pintu-pintu yang ada. Tiba-tiba saya menemukan pintu ruangan pendingin itu. Ternyata kamu ada di dalamnya. Saudara, peristiwa ini ya menceritakan, mengisahkan sebuah kekuatan salib itu ternyata memberikan dampak kehidupan ke depan itu seperti apa. Saudara, saya berharap saudara bisa memahami akan kisah ini saudara. Ya, ada banyak orang cuek dengan sesamanya. Kalau lagi perlu, ya lagi mau baru pura-pura peduli, ya baru datang, ya baru menyapa, baru memberikan ya senyum seperti itu saudara. Ya, saya tidak tahu saudara, selama saudara terhubung misalnya di dunia maya di Facebook, apakah saudara entah hanya ada di kota ini atau di kota saudara di tempat yang lain, apakah saudara sudah saling mengenal atau tidak saudara? Seperti itu. Saya berharap ya saudara kita bisa saling mengenal lebih lagi saudara. Ya. Nah, sekali lagi perhatikan baik. Salam itu adalah memberi sebuah perhatian, memberi sebuah penghormatan yang di dalamnya ada sebuah ikatan, hubungan yang kuat saudara. Untuk dibangun seperti itu saudara. Ya. Nah, saudara tahu sebuah hubungan ke depan seperti apa, akan menghasilkan seperti apa, kita belum tahu seperti apa. Tapi saya percaya sebuah hubungan yang dibangun saudara, tentu akan memberikan sebuah dampak dalam kehidupan kita yang baik saudara. Dalam hidup kita saudara, saya berharap kita tidak terjebak dengan cuek, ya, terjebak dengan dosa kesombongan, tidak peduli dengan orang lain. Kita merasa ya kita bisa, kita merasa bahwa kita kuat, kita merasa bahwa ya tanpa mereka ya saya bisa lah seperti itu. Hati-hati saudara, kita harus sadar ya, kita harus dalam kerendahan hati saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita butuh pertolongan, ya kita butuh bantuan orang lain saudara. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang yang selama ini sudah terhubung dengan kita, ya, atau siapapun ya yang Tuhan bisa utus untuk menolong kita saudara. Dan saya berharap karena itu kita jangan pernah mengabaikan hubungan-hubungan ya yang sudah terbangun saudara. Ya, siapa tahu ya yang hari ini saudara lihat di Facebook yang belum kenal mungkin, tapi saudara mulai membangun hubungan, ya siapa tahu dia bisa menjadi malaikat penolong saudara. Haleluya. Ya, siapa tahu mungkin orang-orang yang saudara mungkin naik taksi mungkin, atau naik travel mungkin, atau mungkin di pasar ya siapapun ya, ketika saudara memberikan salam, saudara membangun hubungan, siapa tahu orang itu adalah malaikat Tuhan ke depan buat saudara. Karena orang itu bisa Tuhan pakai untuk menolong saudara. Nah, saya berharap ya kita menjadi orang yang tidak cuek, kita menjadi orang yang bisa
meresponi, peduli akan orang lain. Ya, kita mulai membangun hubungan, ya, mulai dengan salam, saudara. Ya, sekali lagi saya percaya, ya, saya berharap setiap kali saudara-saudara ikut Mesbah Fajar seperti ini, ayo kita saling menyapa. Gak susah kan ketik shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara gitu kan. Ya, saudara juga bisa ketik nanti, ya, panggil namanya di sini, shalom mungkin kan, Robertus gitu kan, shalom, ya mungkin Tria, ya shalom mungkin, ya siapa lagi, ya Bu Yeti, ya siapa lagi, ada banyak ini. Ya, haleluya. Nah, saudara, sekali lagi saya berharap, ya, salam ini boleh menjadi gaya hidup kita karena memang itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Ingat, kalau kita membangun hubungan, firman Tuhan berkata kalau hubungan itu terbangun, terjalin, ya kita bisa dalam kebersamaan kita, hubungan kita lebih kuat, saudara. Saya percaya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara semua, ya, hidup dalam rukun bersama. Artinya ada hubungan yang kuat. Firman Tuhan berkata di sana ada urapan Tuhan. Di sana dikatakan ada berkat Tuhan, bahkan ada kehidupan Tuhan. Ya, saya percaya kalau seluruh manusia di dunia ini, ya, membangun hubungan yang baik, ya, tidak menciptakan permusuhan, saya percaya dunia ini akan tambah lebih aman, lebih tentram, lebih baik. Ya, malah mungkin kejahatan-kejahatan tidak ada, saudara. Kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya kita bisa menolong, dan itu sebuah hubungan yang bisa terbangun. Dan saya percaya Tuhan masih akan lebih lagi melimpahkan anugerahnya, kebaikannya buat dunia ini, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah.